yudah rojatan wadin rojan wa mudah rojan fahuwa mudah rijun mudah rojun dahrij la tudahrij mudah rojun mudah rojun ta'ayu ta'tilu ta'atan watil ta'an wa muta'an fahuwa muta'tiun ta'tik la tu'tik muta'taun muta'taun tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fahuwa mutarjimun fadzaka mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan fahuwa muwaswisun wadzaka muwaswasun waswis la tuwaswis muwaswasun muwaswasun qala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fahuwa muqalqilun wadzaka muqalqalun qalqil la tuqalqil muqalqalun muqalqalun qalqala yuqalbilu qalqalatan wa firqalan wa muqalqalan fahuwa muqalqilun wadzaka muqalqalun falfil la tufalfil muqalqalun muqalqalun basmala yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fahuwa mubasmilun wadzaka mubasmalun basmil la tubasmil mubasmalun mubasmalun sabhala yusabhilu sabhalatan wa sibhalan wa musabhalan fahuwa musabhilun wadzaka musabhalun sabhil la tusabhil musabhalun musabhalun hamdala yuhamdilu hamdalatan wa himdalan hamdalan fahuwa muhamdilun wadzaka muhamdalun hamdil la tuhamdil muhamdalun muhamdalun hailala yuhaililu hailalatan wa hilalan wa muhailalan fahuwa muhaililun wadzaka muhailalun hailil la tuhailil muhailalun muhailalun hauqala yuhauqilu hauqalatan wa hiqalan wa muhauqalan fahuwa muhauqilun wadzaka muhauqalun hauqil la tuhauqil muhauqalun muhauqalun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian Asmawi sekarang halaman 44 ya. Namun sebelumnya mari kita semua membaca umul kitab suratul Fatihah, kita hadiahkan, kita khususkan untuk Syekh Asmawi, Syekh Ibnu Ajurum dan semua termasuk Imam Khalil, itu adalah imam besar dalam ilmu nahwu, Imam Syibawe, Imam Haromain itu termasuk pionir ulama-ulama ilmu nahwu. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi min hadratin sultanil awliya. Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz jami'a wal zaman khususan Bakhadil Bangkalan Madura wa Yaro Basim Asyari Jombang wa Ilaro di Asal Samsul Arifin Sidondo wa Ilaro Muhammad Pasuruan Basul Gosurki Basal Agan Basal Semendi Mbak Gede Mbak Khotam Pasuruan Usan Ilaro Mbak Ahmad Siddiq Jember Ki Abdullah Sajjad Karang Cempaka Madura wa Ilaro Mbak Maksum Mbak Maimun Zubair Mbak Bisri Mustafa Rembang
Wana khususan ila ruh Haji Abdullah Salam, Haji Salam Mahfud, Haji Abdullah Rifai, Haji Muhammadin Pondohan Pati, khususan Mbah Ki Arwani Kudus, Mbah Turehan Kudus, Mbah Makmun Kudus, Ki Saroni Ahmadi Kudus, Mbah Ali, Mbah Ki Fatoni, Mbah Anwar, semua kiai saya yang ada di Kudus, khususan Mbah Saudara Semarang, dengan Abuya Demiati Banten, Haji Yusuf Kaujini Garut, Haji Elias Wahiyat, Haji Rufiyat, Haji Ajengan Khair Afandi, kemudian semua kiai yang ada di Tasikmalaya ya. Wana usun Kang Aib Cirebon, nafa'anallahu bi'ulumihi ma'al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang qauluhu bi ghairi tanwinin itu ya. Kalau matannya bi ghairi tanwinin idza basyarat an-nakirata wa lam tatakarrar lah. Nah, luarnya qauluhu bermula ucapannya musannif bi ghairi tanwinin, yaitu lafaz bi ghairi tanwinin. Maksudnya isimnya la yang jatuh setelah la itu mabni kemarin dinyatakan belum dihapus ya. Nah itu harusnya udah dihapus ini, lu mau udah hapus dulu. Udah ya kan? Udah nggak usah dah, ntar gua ini. Karena masih ada kaitannya. Ini kan semuanya nggak ada tanwin. Diperhatikan. La rajula, la rijala ya kan? Kan nggak ada nggak ada tanwin. Jadi isimnya la ya sama yang kalian baca. La ilaha. Nah, kan gitu. Itu kan yang menjadi contoh la ilaha. Haknya ada tanwinnya apa enggak? Enggak ada. Tuh, termasuk la taqata, la ilma, termasuk la haula wala quwwata illa billah. Itu maksudnya bi ghairi tanwinin. Ketika mabni fathah ya tidak pakai tanwin. Itu maksudnya ai ma'a khafit tanwini, tegasnya beserta membuang tanwin. Nah itu kalau la isim sesudahnya adalah tunggal. Lantas bagaimana apabila la-nya terulang-ulang seperti la haula wala quwata? Masih belum selesai. Qauluhu fa illam tubashirha. Kalau enggak saya baca matanya dulu deh biar kalian enggak keder ya. Idza basyarat itu biar anu. Idza basyarat luarnya kalian lihat dulu. Idza basyarat apabila bertemu langsung apalah an-nakirata pada isim nakirah. Idza basyarat apabila bertemu langsung itu maksudnya mubasyarah. Maka dalam ilmu fikih itu kan ada bersentuhan namanya itu mubasyarah. Bi ghairi khailin. Maksudnya mubasyarah itu apa? Dari kata-kata basarun. Basar itu gampangnya kulit kasar itu loh. Ngerti maksudnya? Nah, cuman ini dipergunakan dalam ilmu nahwu. Idza basyarat apabila bertemu langsung apalah an-nakirata pada isim nakirah. Walam tatakarror. Nah, itu pentingnya kalian tadi ngapalin sorof takarroro iya takarroru. Nah, karena mu'anas kan tatakar roru, kemasukan lam, walam tatakar ror, gitu loh. Itu pentingnya sorof. Walam tatakar ror, dan tidak terulang-ulang apa lala. Maksudnya luarnya saya baca dulu. Nahwu la rajula fid dari. La rajula tidak ada jenisnya laki-laki itu mawujud fid dari di dalam rumah. Nah, kalau ini saya ulangi diperhatikan apabila isimnya la, ini contohnya
La rojula fit dari. La dengan isimnya bertemu langsung apa enggak? Langsung. Bertemu langsung itu maksudnya. Ya kan? Itu maksudnya idza basyarat an-nakirata walam tatakarrar la. Ini lanya satu apa lebih? Satu. La rojula fit dari. Maka di sini rojula itu mabni fathah dengan tanpa tanwin. Maksudnya nggak ditanwinin ya mabni fathah. Kalau pakai tanwin kan berarti bunyinya la rojulan. Ya, jelas ya. Nah itulah kenapa dalam kalian baca kalimat tauhid la ilaha illallah. La ilaha itu loh. Termasuk banyak sekali subhanaka la ilma lana. Nah, termasuk yang kalian suka pada wiridan akhir surah Al-Baqarah la taqata lana bih. Ya kan? Banyak sekali. Nah, itu cara membaca isimnya la yang bertemu langsung dan la-nya tidak terulang-ulang itu adalah mabni fathah dengan tanpa tanwin. Gitu loh. Oke, sekarang kita kembali ke kitab syarah. Qauluhu fa illam tubashirha wajabar raf'u. Tapi belum ya, udah kembali ke matan aja. Matanya saya habisin dulu. Fa illam tubashirha, maka jika tidak bertemu langsung apa la ha pada isim nakiro. Fa illam tubashir, maka jika tidak bertemu langsung apa la ha pada isim nakiro, wajaba, jawabnya in wajaba, maka wajib. Santi nggak ada nih. Kemana Santi? Mana Mi? Kakak Beta kemana kakak Beta? Wajaba, ini kalau yang baca Santi mabuk dia. Wawunya kan dan mulu dia. Lah iya kan? Lah itu mau wawu asli. Wajaba maka wajib. Apa ar-rafu membaca rofa? Wa wajaba dan wajib apa tak, terserah kalian bacanya. Boleh takror, boleh tikror. Oke? Kenapa? Nah, kalian kembali ke sorot tadi. Fa'ala yufa'ilu kan? Kan karroro yukarriru, takroron, tikroron. Ya, kan boleh takror, boleh tikror. Yang nggak boleh itu TikTok. Ngerti aja. Ntar lu baca karroro yukarriru, takroron, tiktokan. Ah itu yang nggak boleh. Jelas ya maksudnya? Nah itu biar nyambung lu. Nah itu mau kalian baca takror boleh, kalian baca tikror juga boleh. Ya, karena memang masdarnya apa mazid bi harfin yang ikuti wazan fa'ala itu banyak. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan. Ada 5. Kalau mufa'alan masdarnya begitu loh. Wa wajaba dan wajib apa takrorula, mengulang-ulang la. Nahwu la fiddari rojulun walam ro'atun. La fiddari tidak ada. Fiddari itu tetap di dalam rumah. Rojulun bermula seorang laki-laki. Walam ro'atun dan tidak juga perempuan. Wa in takarrarat maka dan jika terulang-ulang apalah jaza maka boleh apa ikmaluha mengamalkan la wa ilghuha dan menonaktifkan la. Nahwu la rajula fid dari walam ra'atun. Wa in syi'ta dan jika mengendaki siapa kamu qulta la rajula fid dari walam ra'atan boleh. Udah itu saya habiskan kitab matan, kita kembali ke kitab syarah. Qauluhu bermula ucapannya musannif fa illam tubashirha maka jika tidak bertemu langsung apalah ha pada isim nakiro wajaba maka wajib apa arafu membaca rofa wa wajaba dan wajib apa takrorula mengulang-ulang la. Ucapannya qauluhu fa illam tubashirha dan seterusnya muhtarizun itu mengeluarkan
Muhtarizun itu mengecualikan kaulahu pada ucapannya musonif idza basyarat la an-nakirata, yaitu lafaz idza basyarat apabila bertemu langsung apa lala an-nakirata pada isim nakiro. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musonif fa in takarrarat maka jika terulang-ulang apa la qauluhu fa in takarrarat muhtarizun itu mengecualikan qaulahu pada ucapannya musonif walam tatakarrar, yaitu lafaz walam tatakarrar dan tidak terulang-ulang apalah walaka dan itu menang bagi kamu. Nah ini yang sulit, nanti udah hapus dulu deh. Wa qauluhu dan bermula ucapannya musonif walaka ya, walaka dan itu tetap bagi kamu fit tarkibi di dalam tarkibnya. Tarkib maksudnya la yang terulang-ulang. Ini harus diperhatikan benar sih Yasin ya. Yang lain juga semuanya santi kalau ada. Karena ini keren sebenarnya pembahasan gitu loh. Maka kudu diikuti dengan seksama, nggak boleh sek-sekan, boleh sesek napas. Hei Andre, cuci muka, terangin baca kita enak-enak ngantuk. Ayo cuci muka. Udah legenda, enggak? Ngantuan lu kecil-kecil lah. Adiknya aja enggak, cuman mukanya penyot aja. Iya kan? Apa ya dia? Fit tarkibi di dalam tarkibnya apa khamsatu aujuhin 5 beberapa wajah, beberapa cara. Bin nisbati dengan dinisbatkan lillah kepada la atsaniyati yang kedua. Li annaka karena sungguhnya kamu itu idza a'malta apabila mengamalkan siapa kamu al-ula pada la yang pertama. Artinya benar. Al-ula pada la yang pertama. Bi an banaita gambarannya bahwasanya memabnikan siapa kamu ismaha pada isimnya la al-ula, kamu mabnikan alal fathi atas mabni fathah, au nasabta atau menasobkan siapa kamu hu pada ismaha biangkana gambarannya bahwasanya ada apa ismuha mudhofan itu mudhof au syabihan atau yang menyerupai bihi dengan mudhof falaka maka wenang bagi kamu fihi di dalam ismaha ba'dallah setelah la atsaniyati yang kedua apa salah satu aujuhin 3 beberapa wajah. Raf'uhu yaitu membaca rofa isim yang kedua, atfan karena mengatofkan ala mahallila atas mahalnya la, ma'asmiha beserta isimnya la, li'anna mahallahuma karena sebenarnya mahalnya la wasmuha, awas raf'un itu dibaca rofa bil ibtidai dengan mubtada inda Sibawaihi menurut Imam Sibawai. Au ala anahu atau atas sesungguhnya ismullah atsani ismuha namanya. Awas tuh, ini agak sulit loh. Ismun itu isim lila terhadap la atsaniyata yang kedua binaan karena berdasar, binaan karena membangun alasan boleh juga, ala annaha atas sesungguhnya la amilatun itu beramal amala laisa dengan sepertinya seperti amalnya laisa. Itu yang kedua. Yang ketiga wanasbuhu dan boleh membaca nasab isim yang kedua atfan karena mengatofkan ala mahalismillah atas isimnya la fakot saja. Watakunu dan jadi apa atsaniyatu la yang kedua mulghotun itu non aktif. Mulghot ya. Au bina'uhu
Itu yang pertama. Udah titik dulu sedikit. Terus udah tanggung, saya lanjutkan. Wa bina'uhu yang kedua. Wa bi'au bina'uhu atau memabnikan ismuha alal fathi atas mabni fathah ala an-nasaniyata atas sesungguhnya la yang kedua amilatun itu beramal amala inna dengan seperti amalnya inna. Wa in rafa'ta dan jika membaca rafa siapa kamu ma pada lafaz ba'dal ula pada isim ba'dal ula setelah la yang pertama. Udah segitu dulu dah. Segitu dulu ya. Wa idza rafa'ta itu nanti biar kalian enggak keder. Dulu hapus ker ya. Ini perhatikan. Apabila la terulang-ulang. Udah contoh yang gampang gini aja. Kalau contoh di situ sih la kan gini. Ini la yang pertama, ini la yang kedua. Oke, diperhatikan serius, nggak boleh meleng. Contoh yang simpel yang kalian udah hafal itu adalah la haula wala quwata. Tinggal terusin aja ila bila dewek. Oke? Ini yang la yang pertama, perhatikan. Nah, ini keren. Boleh la haula. Ini yang pertama. Yang kedua pilihannya saya taruh atasnya la haulun. Oke? Nah, yang kedua bagaimana? Nah, ini yang menjadi masalah. Oke, kita milih pilihan yang pertama dulu. Maksudnya ini kan yang kedua. Yang pertama kan la haula. Ketika isimnya la yang pertama mabni fathah, maka isimnya la yang kedua itu boleh 3 cara bacanya. Nah, gitu loh maksudnya. Oke. Jadi boleh, maksudnya bagaimana? Boleh wala quwata. Ini yang pertama. Yang kedua boleh wala quwatan. Dan yang ketiga wala quwatun. Oh. Ketika la haula boleh wala quwata. Ayat mana? Kemudian simak. Oke. Ya artinya la amal seperti yang pertama. Loh. Kok begitu lah? Iya. Yang kedua boleh wala quwatan. Kalau wala quwatan kan berarti dibaca apa? Dibaca apa? Nasab. Loh. Kok dibaca nasab? Loh iya. Karena la boleh beramal seperti amalnya Laisa. Oke? Boleh yang ketiga wala quwatun. Bisa kotakin. Beda-beda. Ini diapain? Terus ketiga kan? Kata iya. Biar beda-beda pilihannya. Kalau wala quwatun bagaimana? Ini diatofkan kepada mahalnya la dan isimnya. Karena ini kan asalnya mubtada. Kalau mubtada dibaca apa? Rafa. Nah ini diatofkan kemari. Gitu loh. Lanya kok. Apa sih Ci? Lapar apa Ci? Ini lapar. Beludakan aja. Kambing atau kebo itu kalau kurang makan beludakan itu. Kalau aku tukang angon. Oke. Bisa dipahami? Nah, ini kan berarti ada berapa bacaan? 3. Jelas sudah? Mending ntar saya tulis di bawah. Kalau sekarang saya taruh bawahnya lagi supaya kalian nggak keganggu ini. Ini berarti tadi la haula udah. Sekarang kalau la haulun, berarti kan di sini cuma 2 bacaan. Man belum. Oke, ini jelas ya. Oke, sekarang kita habiskan. Baru
bahas ke sini gitu loh. Oke. Wa idza rafa'ta, dan apabila membaca rofa siapa kamu, membaca rofa berarti begini nih. Woi, walaku walahau lun, itu maksudnya membaca rofa. Itu maksudnya ba'dal ula, ma pada isim, ba'dal ula yang setelah la pertama. Jawabnya wa idza rafa'ta, falaka maka itu boleh bagi kamu, fima di dalam isim, ba'dal la setelah la, atsaniyati yang kedua. Apa yang laka fima ba'daku ba'dal la asaniyah, wajhani bermula dua wajah, maksudnya dua wajah, dua cara membaca. Ar-raf'u yaitu membaca rofa, ala anna tsaniyata atas sesungguhnya la yang kedua, amilatun itu amal, amal laisa dengan amalnya laisa. Wal fathu, itu wal fathu gitu. Dan boleh membaca memabnikan fathah ala anna tsaniyata atas sesungguhnya la yang kedua, amilatun itu amal, amala inna dengan seperti amalnya inna. Wa yumna'u dan dicegah apa nasbu membaca nasab, lintifa'ima karena tidak adanya sesuatu, yu'tofu yang diatofkan apa alaihi atas ma. Li'annahu karena sesungguhnya kejadian, inna li'annahu karena sesungguhnya nasab, itu aja. Boleh juga li'annahu karena sesungguhnya nasab, innama ya jaza itu bahwasanya boleh apa nasab, fima pada keterangan, sabako yang telah lalu apa ma, dikaunihi karena adanya nasab, ma'tufan itu diatofkan, ala mahal ismillah atas mahal isimnya lah. Sementara itu wasmula dan bermula ismullah isimnya lah, al-ula yang pertama, marfu'un itu dibaca rofa, la mahalla lahu yang tidak ada mahal itu maujud lahu bagi nasab. Udah titik. Perhatikan. Sekarang ini keterangan yang di atas, isim yang setelah la yang pertama kan boleh dua tadi. Boleh apa pertama? Wis mabni fatah. Yang kedua boleh dibaca apa? Rofa. Oke? Kalau isimnya la yang pertama dibaca mabni fatah, maka isimul la yang kedua boleh mabni fatah, boleh nasab, boleh rofa. Tiga. Ini juga kalau kalian perhatikan begini, la rojula boleh, la rojulun boleh, fidari. Nah ini walam ro. Nah ini kalian lihat, ngikutin yang ini otomatis boleh walam ro'ata, boleh walam ro'atan, boleh walam ro'atun. Kan begitu. Andai kan kalian ngikutin walam ini, nah ini belum dibahas. Oke? Perhatikan betul-betul. Nah ini uji nyali. Mau uji nyali harus berani sama demit doang. Agak, ini harus berani sama permasalahan. Oh. Kalau la haulun, bolehnya di sini cuma dua, kuwata sama kuwatun. Oke, nggak boleh kuatan. Kalau versi di sini, loh, kenapa? Kalau wala kuwata, nah ini, kalian sambil cocokkan keterangan kitab, cuman itu rofa dulu. Arraf'u ala anna atsaniyata amilatun amala laisa.
Wal fathu ala anasaniyata amilatun amalain inna. Nih, kalau dibaca la haulun di sini wala kuwata boleh, mabni fatah itu diamalkan. Ini yang kedua sebenarnya. Yang pertama kan tadi boleh membaca rofa, ini yang pertama. Ini yang kedua. Kalau membaca rofa alasannya ala anasaniyata amilatun amala laisa. Isim yang kedua ya ini la itu bisa beramal seperti amalnya laisa. Maksudnya apa? Di sini laisa itu kan saudaranya kana. Apa amalnya? Tarfaul isma. Kalau wala kuwatun baca rofa apa bukan? Baca rofa. Oke? Nyambung nggak? Ini opsi yang pertama. Wala kuwatun. Jadi la haulun wala kuwatun. Oke? Kalau versi di sini lagi yang kedua, opsi yang kedua wal fathu ala anasaniyata amilatun amala inna. Yang kedua mabni fatah la haulun wala quwata. Oke? Nyambung? Loh, kalau dibaca wala quwata terus juntrungannya bagaimana? La diperlakukan amal seperti amalnya nah, kalau versi di sini, kalau versi Syekh Asmawi seperti itu. Nah kan timbul pertanyaan, loh kenapa? Kalau yang pertama la haula kan boleh wala quwata, wala quwatan, wala quwatun, boleh nasab. Loh kenapa di sini kok nggak boleh nasab? Nah, tadi dinyatakan nasabnya ini itu adalah diatofkan kepada posisinya la haula. Karena secara mahalnya nih kemarin, berarti kan la ini kan amal seperti amalnya inna. Menasabkan bukan? Oke, menasabkan. Kalau di sini dibaca la haulun, berarti kan dibaca rofa apa nasab? Rofa. Lah kalau di sini umpamanya ada wala kuwatan, lah mau diatofkan kemana? Orang ma'tuf alainya di sini itu kan dibaca rofa. Nah, sementara kalau wala kuwata la haula, haula itu kan masih di mahal mabni fatah, kan bisa di mahal nasab. Nah, sementara di sini enggak ada mabni fatah, enggak ada mahal nasab. Lah kalau di sini pilihannya ada yang ketiga seperti yang di atas, maka tidak ada alasan untuk itu. Jadi paham ini? Nah, ini alasannya kenapa ketika la haulun di sini hanya boleh dua, wala quwata atau wala quwatun, tidak boleh ada wala quwatan. Karena yang diatofi ketika nasab tidak ada. Oh, jelas ya? Loh, jelimetnya di situ. Udah pokoknya yang anak baru mah udah lu paham sih? Bener? Lu paham gak Desti? Lu meleng lagi. Oh. Pak, sawah. Lu paham gak? Treat. Kono, trot. Habis treat trot saya udah. Ya gak? Siapa paham? Lu plak. Oke. Lu Baim? Baim paham? Oke. Baim kalau nggak paham, apa namanya, nanya sama bapak. Nanya Pak, bapak lu si Opol. Opol apa? Ipul. Opol. Oke ya Pak, bisa diri ya. Ada yang nanya nggak sebelum kita lanjut? Ini kalau saya lanjut apa ganti kitab? Lu mau maunya udahan aja Pak, gitu ya?
Ya udah ibadah Allah kalau gitu. Udahlah lupa habis kok. Ibadallah rijalallah aisuna li ajalillah wa kunu aunana lillah hasanallah bi fadlillah ya Allah ya anya ya sadat wa ya Allah wa antum ya
Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami berjuang di bawah kibaran bendera itu. Majulah, ayo maju serba-serbu, kita kembali pulang sebelum kita yang menang pasti menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju. Sikit hati dia titislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor Serbaguna, di mana engkau berada? Di sini terus engkau perjuangan demi agama, ku rela berkorban demi agama, ku rela berkorban. Om satu Untuk dirilah Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Om satun Fikriha Al-Wahail Hatimah Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Le Om Satun Fikriha Al-Wahail Hatimah Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma Allahumma shalli. Oke, sekarang kita lanjutkan taklim. Biar gantian. Taklim halaman 26 benar ya? Iya. Yang mana? Apa tadi? Fadhul ilmi ya pokok itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih syair ya. Fadhul ilmi ya pokok izuhu mutadhaifan. Wadhul jali ba'dal mauti tahta tayaribi. Fahayata la yarju mudahu manirtaqo. Ruqiyya waliyil mulki walil kataibi. Ini nadom semua. Sa'umli alaikum ba'dha ma fihi fasma'u. Fa fi hasri an dzikri kullil manaqibi. Wan nuru kullan riyadi anil ama. Wadhul jali marad dari bainal ayaibi. Syair semua itu. Saya baca dulu aja. Wadhirwatus syama'u tahmi minat manil taja ilaiha wa yamsi aminan fin nawaibi. Bihi yanju. Itu ada yang salah. Ada yang yanjuna bukan? Yanjuna bukan? Lu simak, jangan ngomong tidak lu. Yanjuna bukan? Lu apa? Yanju. Ah itu benar. Ada yang redaksinya yanjuna bukan? Kalau ada nunya dihapus. Oh. Bihi yanjuwan nasu fi bihi yanjuwan nas yanju wan nasu fi ghafalatihim
Biar taji warruhu bainat taraibi. Dan seterusnya dah. Orang nadom semua itu. Ntar baca nadom dulu lagi. Oke. Fadhul ilmi, maka bermula orang yang mempunyai ilmu. Nah ini motivasi penyemangat buat kita supaya pada rajin belajar. Tuh. Fadhul ilmi, maka bermula orang yang mempunyai ilmu. Ya beko itu kekal. Ya beko itu kekal apa izhu, kemuliaannya dzul ilmi. Mutadhaifan, hale berlipat ganda. Sementara itu wadhul jahli, dan bermula orang yang mempunyai kebodohan, orang bodoh. Ba'dal mauti, setelah kematian, tahtat tayaribi, itu ada di bawah apa tayarib turab. Tayrab apa? Ya tanah lah, tayarib. Kalian lihat sarahnya itu bahasanya keren. Jam'u tayrobin. Tainya gua. Lah iya kan ya. Lah ya kan tayrobin itu. Wa huwa bimakna turab. Qala fil qamus at-turab at-tarbu wa turab wa turba wa tirba wa turba wa tirab wa tawarib wa tarib ma'rufun wajam utturab atribatun. Oh, itu banyak sekali. Itu pentingnya kitab syarah. Nah, gitu loh. Maka ketika kita bingung keder kaitannya mengkaji makna, lihat kitab syarah. Namanya syarah itu adalah penjelas. Kan gitu. Memperluas. Nah, setelah syarah itu namanya khasyah. Khasyah itu apa? Itu catatan kaki. Itu lebih luas lagi. Oh gitu loh. Maksudnya begini. Orang kan sebelumnya idil ilmu a'la rotbatin fil maratibi wa man dunahu izul ula fil mawakibi. Ilmu itu kan derajat yang paling tinggi. Nggak ada derajat yang mengalahkan ilmu. Malaikat itu seperti itu ya ilmu. Maka kan kadang-kadang ilmu ini loh melahirkan akhlak. Kan begitu kan? Nggak ada orang itu berakhlak kalau nggak ada dasarnya ilmu. Maka kadang-kadang sering salah kaprah. Aku lebih menghargai orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu. Loh, mau berakhlak dari mana kalau dasar ilmunya tidak punya? Ini orang sering dipelintir untuk menutupi kebodohannya. Kalau memang nggak bisa diakui bodoh itu aja. Kan begitu kan? Orang berakhlak itu ya memang dasarnya daripada ilmu gitu loh maksudnya. Nah, soal ilmu itu nanti bisa membuahkan akhlak yang baik atau akhlak yang buruk, itu kan tergantung individunya. Jelas itu. Wow. Karena kalau berilmu, iblis pun lebih berilmu. Bukan begitu penerapannya. Jangan diputar balikkan. Begitu loh. Oke. Fadhul ilmi yabqa izzuhu mutadhaifan. Orang yang berilmu, kemuliaannya itu akan berlipat-lipat ganda. Dia walaupun udah mati, kebaikannya masih disebut. Ya seperti barusan kita baca kitab Nahwu Al-Asmawi, ya enggak? Imam Al-Asmawi itu udah ribuan tahun yang lalu, minimal ratusan tahun yang lalu meninggalnya. Masih disebut-sebut enggak kebaikannya? Selagi kebaikan orang yang sudah meninggal itu disebut, maka itu adalah merupakan doa. Jelas? Sementara itu wadhul jahli ba'dal mauti tahta tayaribi. Sama-sama mati. Kalau orang itu bodoh, ya udah dia dipendam di bawah tanah. Di dalam kuburan ya gak disebut-sebut. Disebut keburukannya. Umpamanya ada bajingan tengik. Mungkin bajingannya tadi belum mandi kali. Jadi tengik umpamanya ya. Dia terkenal dengan kejahatannya. Terkenal dengan keburukannya.
Umpamanya, contohnya Fir'aun yang Fir'aun jahat. Diperhatikan, kan nggak semuanya Fir'aun itu jahat. Karena Fir'aun itu adalah gelar, duduk yang benar. Fir'aun itu adalah gelar raja-raja Mesir. Yang jahat mah pada zaman Nabi Musa. Lu iya apa enggak? Siapa? Lu enggak tahu. Ji, Pak si Pak lu katanya. Ayo Mi, siapa Mi? Udah berkali-kali gua kasih tahu. Ayo siapa nama Fir'aun yang hidup sejaman dengan Nabi Musa? Tuh dulu udah pernah gue kasih tahu lu ya, lihat Ramses II. Jangan ngantuk. Ramses, nah lu buatnya Rames lagi, emang lu pikir nasi Rames. Siapa tadi? Nah begitu. Ramses II jahat. Selebihnya lah Fir'aun yang sehidup pada zaman Nabi Yusuf. Lah kan Fir'aun baik. Nah, nisbatnya Fir'aun yang jahat tadi yaitu Ramses II yang disebut-sebut keburukannya itu yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Nah, orang yang bodoh atau orang yang jahat mana pernah disebut kebaikannya. Sementara orang yang berilmu duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Nah, jelas itu maksudnya fadhul ilmi yabqa izzuhu mutadhaifan fadhul jahli ba'dal mauti tahtat tayaribi fahayhata, maka jauh sekali. Itu isim fi'il amar, isim fi'il madhi. Fahayhata, maka jauh sekali. La yarju, tidak mengharapkan. Mudahu, apa sih artinya mudahu? Pada apa dul, apa ger? Mudahu pada pemberiannya ya. Man, siapa orang, irtako, yang naik siapa man, rukiya waliyil mulki, pada naiknya orang yang mempunyai kerajaan. Walil kata ibi, yaitu yang menguasai tentara-tentara. Saumli, akan mendikte siapa saya, alaikum, atas kalian semua, ba'dhoma, pada sebagian keterangan. Ba'dhoma, pada sebagian keterangan. Fihi, yang itu tetap di dalam ma, yang itu tetap di dalam ilmu, ai fil ilmi. Fasma'u, maka dengarkanlah oleh kalian semua. Maka dengarkanlah siapa kalian semua. Fafi hasrin, maka dalam kesempatan yang pendek, dalam ringkas. Fafi hasrin, maka di dalam ringkasan, andikri kullil manakibi, dari menyebutkan segala manakib. Manakib maksudnya biografi atau sejarah ilmu. Nah, kan tadi musannif menyebutkan syair bahwasanya ilmu ini adalah sesuatu yang sangat luhur, kan gitu. Sementara kalau yang dari awal sebelumnya, sementara sesuatu yang selain ilmu, maka kemuliaannya tetap ada di bawah ilmu, kan begitu. Maka saya akan dikte kepada kalian semua
sejarah ilmu. Ini motivasi juga buat kita. Apa itu kaitannya sejarah ilmu? Wan nuru kullun nuri. Wa bermula ilmu. Wa bermula ilmu. An-nuru itu cahaya. Kullun nuri yaitu semua cahaya. Oh, ini keutamaan daripada ilmu. Wan nuru kullun nuri. Yahdi yang memberi petunjuk. Apa nur? Anil ama dari kebutaan. Yahdi itu memberi petunjuk. Apa nur? Maksudnya nur ilmu yang diserupakan nur. Ngerti maksudnya? Wan nuru, ilmu itu cahaya. Maksudnya ilmu itu cahaya. Ilmu yang diserupakan seperti cahaya. Nih, perhatikan. Ini ilmu metafor. Ini cahaya. Dengan cahaya kita bisa baca buku apa bukan? Bisa baca buku apa bukan? Bisa. Ilmu, kalau kita tahu ilmunya, sesuatu apapun diangkat kepalanya. Sesulit apapun, kalau masalah tadi kita tahu cara mengurai, maka masalah tadi yang sulit akan menjadi mudah. Ya ini aja lah contohnya lah. Kalau tahu ilmunya, bacanya bagaimana ini? Umpamanya, ini kan ada harokatnya, umpamanya begini. Enggak ada dan belum ini kan gitu. Umpamanya nggak tahu ilmunya, belum apal. Ini apa tahu? Kayak kabel ditekuk-tekuk. Kan begitulah katanya. Loh iya kan? Tapi kalau seseorang itu menguasai ilmu nahwu, umpamanya, oh tadi udah dibahas. Boleh la haula, boleh la haulun. Boleh wala quwata, wala quwatan, wala quwatun. Nah, ini ilmu sebagai cahaya. Kita diperintahkan untuk belajar supaya kita faham. Maka ilmu bukan untuk menggurui. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu untuk diamalkan diri sendiri. Syukur-syukur ilmunya manfaat barokah, bisa ngajak orang lain yang tidak tahu, kita ajak bisa menjadi faham. Loh, kan akhirnya menjadi amal soleh. Ngerti gak maksudnya? Intinya ilmu adalah untuk diamalkan untuk diri sendiri. Udah itu kesimpulannya. Kok kita ibaratnya dikasih hidayah oleh Allah untuk bisa memberi orang lain, mengajak orang lain untuk bisa belajar, ya justru itu alangkah indahnya, alangkah bahagianya. Ngerti maksudnya kan? Nah, berarti kita bisa mengajak orang lain yang tadi lawannya ilmu itu kan bodoh, lawannya nur itu kan gelap. Ini lampu kalau dimatiin, kita bisa baca apa enggak? Enggak bisa. Orang kalau itu bodoh, maka dia tidak bisa melihat. Loh, kok bisa melihat bagaimana sih? Ya kayak tadi. Ini siapa namanya? Petir. Ya, ini udah patir. Ya enggak, petir, geledek ya. Ya enggak. Dia baru. Ya enggak, ngaji duduk begini. Umpamanya ya. Nah, itu enggak boleh. Kok enggak boleh? Kok adabnya duduk ya yang bagus. Kan dalam Ta'limul Muta'allim begitu. Duduk yang paling bagus mutarobe, sila. Kan gitu kan. Nah, kalau capek sekali-sekali boleh melonjor. Kan begitu. Nah, nggak boleh ngobrol dalam pengajian. Nah, lu kedengaran paham. Lah iya nggak? Nah, kalau ngantuk bagaimana? Ya nggak apa-apa ngantuk. Cuman buru-buru cuci muka. Kalau mukanya udah dicuci masih ngantuk, Pak, cuci pantat. Lah iya kan? Ngerti, Ndre? Nah, itu maksudnya ilmu itu maksudnya wan nuru kullun nuri yahdi anil ama. Sementara itu wadul jahli,
dan bermula orang yang mempunyai kebodohan, dalam arti orang bodoh, marrad dahri, dalam sepanjang masa, bainal ghoyahibi, dalam syarahnya al ghoyahib jam'u ghoyhabin wa huwa adzulmatu. Bainal ghoyahibi itu antara kegelapan yang sangat. Nah, itu tadi dibahas ilmu wan nuru kullun nuri yahdi anil ama wadzul jahli. Apa tadi? Walah, ngantuk si Parjan. Marodahri bainal ayaibi, orang bodoh sepanjang masa itu dalam kegelapan. Loh, kegelapan bagaimana? Karena dia tidak paham, ya enggak? Allah sholat umpamanya dia enggak mau belajar ilmu sholat, atau dengar sholat itu ngadep ngulon, kan begitu? Kan sebenarnya bukan ngadep ngulon, ngadep apa? Ngadep kiblat. Karena kita orang Indonesia itu ada di wilayah timur daripada Mekah. Sementara Ka'bah itu kan ada di Mekah. Ngadepnya kemana? Ke barat. Ngitan lagi Aska. Ngulon itu barat. Ngulu kemana tadi? Ngitan kata Aska. Ngitan itu apa? Timur. Ngerti gak? Nah, karena dia nggak mau belajar, dia pas ada di Eropa. Eropa itu mulai Turki ke sana itu kan berarti ada di wilayah baratnya Mekah. Nah, karena taunya dia adalah sholatnya ngadep ngulon, lah masa dia ada di Eropa ngadep ngulon juga lah, berarti bukan ngadep ke Ka'bah, berarti ngadep ke menara Apple. Loh ya apa enggak? Ah itulah dalam semua kegelapan. Ada orang sholat, kan anak-anak muda sekarang ada yang celananya robek di sini. Iya apa enggak? Wah, nutup aurat. Harusnya kan gitu. Ini, Allah juga tahu. Iya Allah tahu, lu yang geblek. Paham enggak maksudnya? Nah, artinya bagaimana? Karena nutup aurat, yang lubang yang robek ya harus dijahit. Itu maksudnya zulmah. Jadi menyembah kepada Allah tauhid sekalipun itu juga harus dengan ilmu. Harus gak paham? Oke. Udah kasihan loh, udah ngantuk. Alhamdulillah aja lu ngasih dari tadi kok kabur mulu lu. Alhamdulillah baik. Ya gak? Oke, sementara ini dulu, besok kita lanjut lah. Wa dzirwatus syama'u tahmi manil taja. Masih halaman 26 ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.